Oke, so hari ini bakalan ada 13 produk dari Hygiene, dan dari ke-13 produk ini aku akan pilih beberapa yang menurut aku paling bagus yang udah aku coba berdasarkan penilaianku ya. Jadi walaupun misalnya aku bilang aku lebih suka A dibandingkan B, belum tentu untuk kalian. Nah, tapi aku akan jelasin alasannya kenapa, dan dengan penjelasan atau alasan yang aku jelasin ke kalian, mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalian bisa pilih juga produk mana yang menurut kalian lebih cocok untuk kulit kalian. Nah, dari ke-13 produk yang ada 3 series. Series yang pertama adalah Blessing Sprout dan yang kedua adalah Rice Villa. Keduanya itu fokus di melembabkan kulit dan memperbaiki skin barrier. Jadi nggak neko-neko, tapi ada efek lainnya juga kayak mencerahkan, tapi itu bukan yang utamanya. Terus keduanya walaupun punya benefit yang kurang lebih mirip, tapi mereka itu punya key ingredients yang berbeda. Jadi apa yang ngasih experience pemakaiannya juga berbeda, dari wanginya, dari teksturnya. Jadi kalian bisa pilih sesuai mana yang kalian paling suka. Nah, yang si Rice Villa itu lebih ke fermented rice extract, sedangkan yang Blessing Sprout itu lebih ke lotus extract dan sprouts itu sendiri. Jadi sprouts itu adalah kayak tunas muda dari sebuah tanaman. Terus yang ketiga adalah Vitamalt. Nah, di Vitamalt ini semuanya produknya adalah sunblock. Jadi aku bakalan bahas mulai dari kategori cleanser, toner, essence, moisturizer, sunblock, sampai body care juga. So, untuk kategori yang pertama, cleanser, di sini ada 3 produk, 2 produknya dari Rice Villa dan 1 produk dari Blessing Sprout. So, untuk yang Rice Villa, dia ada 2 produk. Yang pertama cleansing foam, yang kedua adalah cleansing oil. Jadi first cleanser dan second cleanser. Sedangkan yang Blessing of Sprout, dia adalah cleansing gel, jadi bentuknya gel. Nah, aku akan mulai dari si cleansing oil dulu. Ini aku suka banget si cleansing oil ini karena dia nggak pedih di mata. Jadi kalau aku nyari cleansing oil, yang pertama aku perhatiin adalah dia pedih nggak di mata. Karena yang paling susah untuk di remove ketika aku pakai makeup itu adalah waterproof mascara. Dan ketika aku pakai cleansing oil ataupun cleansing balm ataupun micellar water, pokoknya first cleanser, itu aku akan fokus di bagian mata juga gitu. Dan kalau misalnya cleansing oilnya pedih, pas kita agak-agak massage di bagian mata untuk ngilangin maskaranya, itu nggak nyaman banget pakainya. Jadi dia memenangkan hati aku gara-gara dia nggak pedih di mata. Terus yang kedua, teksturnya nggak terlalu kental. Karena kan kadang tuh ada cleansing oil yang terlalu berat minyaknya, dia sampai susah banget untuk dimassage ke seluruh wajah. Padahal untuk ngerontokin makeupnya, kita perlu massage oilnya ke seluruh wajah supaya si makeupnya luntur gitu, ke dissolve sama si oilnya. Nah, ini nggak kental, tapi juga bukan yang paling ringan yang pernah aku coba. Jadi kayak di tengah-tengah gitulah. Cuma karena dia nggak pedih di mata, aku jadi suka banget sama dia. Nah, kalau untuk cleansernya, antara kedua ini, aku paling suka sama yang Blessing of Sprout. Karena dia tuh bener-bener gentle di kulit, terus dia nggak stripping natural oil di kulit kita, jadi nggak bikin hasil akhir pemakaian tuh kulit jadi kayak keset, kering, ketarik. Itu nggak ada kejadian sama sekali sama yang si Blessing of Sprout ini, cleansing gelnya. Nah, tapi kalau yang si Rice Villa-nya, aku ngerasa agak sedikit kering dan agak sedikit ketarik di kulit aku yang kering. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang kulitnya oily dan kayak bener-bener produksi minyaknya berlebihan, mau coba yang ini boleh, tapi aku tetap lebih nyaranin yang ini, yang gentle. Kalau misalnya kalian ngerasa, oh kurang nih, minyaknya masih ada di muka, kalian bisa tambahin aja jumlah pemakaian si gelnya. Dibandingkan yang ketika udah dipakai terus udah kering, itu lebih susah gitu. Jadi aku lebih saranin yang ini, aku lebih suka yang ini juga gitu. Tapi terserah kalau kalian juga mau coba yang si Rice Villa-nya. Terus dari tekstur juga beda, dia gel. Jadi kayak misalnya kalian pakai sabun mandi aja, shower gel. Jadi dia bentuknya kayak cairan bening aja. Cuma kalau ini dia lebih pekat, kayak cleansing balm yang abis dikorek gitu teksturnya. Jadi kayak lebih padat, lebih balmy. Untuk foamnya sendiri, keduanya kurang lebih sama, low to medium foam. Jadi bukan yang foam padat banyak banget, rich banget. Jadi buat temen-temen yang kayak takut kalau misalnya nanti sabun yang gentle kayak punyanya si cleansing gel Hygiene Blessing Sprout ini, apa yang nggak ada sabunnya, nggak enak, licin-licin, itu enggak. Keduanya ada sabunnya, ada busanya maksudnya, ada busanya, ada foamnya.
Jadi nggak usah khawatir, bakal tetap sama experience cuci mukanya sama pakai sabun biasa. Dan kasusnya tuh nggak selalu kalau foamnya banyak terus jadi kering gitu muka, atau foamnya sedikit jadi nggak kering, nggak gitu. Setelah aku explore banyak produk facial wash, menurut aku foam itu nggak menentukan sabun itu mengeringkan kulit atau enggak. Jadi kadang tuh ada sabun yang bahkan nggak ada busanya itu tuh bisa bikin kulit kering loh, jadi nggak menjamin. Nah, baik dari si Rice Villa ataupun Blessing of Sprout, dua-duanya ada satu toner. Tapi bedanya adalah kalau yang si Rice Villa itu bee face, jadi dia ada oilnya, warna putih gitu, terus bawahnya tuh water. Nah, sedangkan yang ini lebih ke water aja. Nah, buat kalian yang kayak takut nanti berminyak tuh nggak usah khawatir. Jadi walaupun dia ada minyaknya, itu nggak kerasa sama sekali. Tapi kalau emang kalian nggak suka yang teksturnya berminyak, bener-bener mau menghindari aja, kalian bisa pilih yang si Blessing of Sprout. Aku sendiri suka dua-duanya sampai aku tuh bingung mau pilih yang mana, karena dua-duanya enak banget. Terutama kalau si Blessing of Sprout ini dipakai siang hari tuh seger banget. Kalau malam mungkin lebih keras Villa karena dia lebih melembabkan lagi. Soalnya dia kan ada oilnya gitu kan ya. Karena kulit aku kering, aku bakal menangin ini. Tapi kalau misalnya nggak disuruh pilih, aku bakalan beli mereka in rotation, jadi ganti-gantian. Karena dua-duanya enak dan nggak meninggalkan residu minyak sama sekali walaupun ini ada minyaknya. Oh ya, bedanya lagi si Blessing of Sprout ini skincare line-nya tuh lebih ada fragrance-nya. Jadi buat kalian yang kulitnya reaktif atau sensitif sama ingredient fragrance, kalian mungkin akan lebih suka sama si Rice Villa karena dia nggak ada sintetis fragrance-nya. Dia ada wanginya tetap karena dia ada kayak natural oil, kayak lavender oil yang memang dari sononya ada wanginya gitu kan. Jadi bukan fragrance sintetis tambahan, tapi ingredients natural yang ada di dalamnya tuh memang punya wangi tertentu. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian pakai yang Rice Villa ini, dikocok dulu sebelum dipakai supaya bagian minyaknya dan waternya itu nyatu dan kalian experience pakainya lebih enak, jadi nggak berminyak sama sekali. Nah, sekarang masuk ke essence-nya, masing-masing punya satu juga. Nah, aku suka banget sama yang Blessing of Sprout dibandingin yang si Rice Villa-nya. Kenapa? Karena dia tuh teksturnya enak banget, melembabkannya banget, tapi nggak bikin kulit tuh jadi kayak lengket, dan long lasting lembabnya. Jadi kayak seharian aku ngerasa kalau pakai ini kulit aku tuh kayak glowing dari dalam, tapi dia nggak bikin kayak poni lepek lah. Pokoknya aku bilang rangkaian si Blessing of Sprout ini adalah rangkaian skincare anti lepek, anti poni lepek. Karena kalau dipakai dia terserap ke kulit, dia nggak ada di atas permukaan kulit. Selama juga kalian dengan catatan mijatnya yang bener gitu, maksudnya kayak ngolesinnya, ngelus-ngelusnya ya kalian pastiin dia udah terserap baru ditimpa lagi. Jadi jangan ketebelan terus kayak di layer tanpa dimassage gitu. Bukan massage sih, kayak diusap-usap gitu lah supaya dia penetrasinya lebih bagus. Nah, dia tuh wanginya enak menurut aku. Cuma kayak yang tadi aku bilang, kalau kalian memang reaktif sama fragrance, kalian bisa hindarin terus pakai si Rice Villa aja. Cuma yang aku kurang suka dari Rice Villa ini, essence-nya dia tuh lebih ke oil base kan. Kalau ini kan lebih ke bukan water base juga sih, cuma dia nggak berminyak. Sedangkan ini literally ya oil gitu. Ini face oil essence-nya. Dan teksturnya tuh bukan yang super fluid dan ringan. Dia termasuk dry oil sih menurut aku, karena finishnya dia nggak bikin muka kelihatan berminyak gitu. Mungkin ada sedikit gitu ya, namanya juga minyak. Cuma dia nggak bikin yang kayak kalau udah siang hidung yang kayak super kayak minyakan banget, itu enggak. Malah kalau dipegang tuh kayak kering gitu, makanya aku bilangnya dia lebih kayak ke dry oil. Nah, cuma teksturnya dia tuh berat. Jadi kalau misalnya aku tetesin di tangan, terus aku kayak gosok ke seluruh tangan buat ngeratain dulu kan, biar satu telapak tuh udah rata minyaknya, jadi ngeratain ke mukanya juga lebih gampang. Dan ketika udah rata, pas aku mau massage ke muka, itu tuh berat gitu, karena teksturnya dia tuh kental. Jadi aku lebih pilih yang si Blessing of Sprout. Kalau Blessing of Sprout itu slipnya juga enak gitu. Jadi walaupun dia terserap, di atas kulit tuh kerasa lembut dan lembab. Aku mau bilang lembut dan lembab, jadi lembut. Jadi kayak lembut, lembab. Jadi pas aku massage juga tangan aku gesernya gampang dan enak gitu. Oke, selanjutnya ini moisturizernya sebenarnya ada 3. Si Rice Villa lagi-lagi punya 2. Jadi dia kayaknya range-nya tuh dalam satu series tuh lebih banyak gitu produknya dibandingkan si Blessing of Sprout cuma ada 4. Dia ini kalau ada 7 atau 6 gitu, aku lupa. Nah, si moisturizer yang satu lagi itu bentuknya jar dari Rice Villa dan dia tuh lebih thick
teksturnya dari yang tube ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian suka yang Rasvilla dan kalian mau lebih lembab lagi, kalian bisa pakai yang tube itu. Nah, antara dua ini aku agak susah pilihnya, tapi kayaknya agak sedikit lebih di si Blessing of Sprout lagi. Kenapa? Karena dia itu teksturnya tuh unik banget, terus wanginya enak, aku suka. Kalau ini kelebihannya adalah dia ringan dan packagingnya enak gitu, karena dia bentuknya tuh kayak gini. Kalau buat dibawa traveling, kalian suka bepergian, aku lebih pilih yang Rasvilla ini karena dia kayak ya nggak pecah gitu kan. Kalau ini kan beling, terus lebih berat. Dan ini nggak perlu repot-repot harus pakai spatula karena dia udah bentuk kayak gini, jadi tetap higienis. Nah, buat teman-teman yang mukanya jerawatan dan kayak kalian kurang telaten untuk ngambil moisturizer dengan spatula, colek-colek pakai tangan terus, aku saranin kalian beli yang ini. Bayangin lagi ada jerawat pecah, terus kalian udah ratain moisturizer pakai tangan kalian, kan kalian bersentuhan dengan jerawat yang pecah itu, dimana kan di situ ada darahnya gitu. Nah, ketika ada darah jerawat itu tuh bisa jadi ada bakteri, kemungkinan besar ada bakteri penyebab jerawatnya juga di situ. Nah, karena kalian di situ udah terkontaminasi sama kayak jerawat kalian, terus kalian ambil dari jar, itu kemungkinan besar akan mengkontaminasi si krim moisturizernya juga kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai yang tube kayak gini, kalian cuma perlu ngepam aja gitu, terus ratain, dan di sini yang ada di sini semuanya tetap bersih dan steril. Itu salah satu kelebihannya. Nah, ini nggak ada fragrance, kayak yang gue bilang tadi, Rasvilla itu nggak ada fragrance-nya, tapi dia wanginya ada sedikit dari bahan natural yang ada di dalamnya. Rasvilla tuh banyak banget mengkombinasikan beberapa jenis oil, tapi yang aku suka adalah semua rangkaian Rasvilla ini kecuali face oilnya dan cleansing oilnya tentunya, itu nggak ada yang kerasa berminyak sama sekali. Di sini dia disebutnya lightweight moisturizing cream feeling from the skin. Bagian bawahnya aku nggak ngerti apa feeling from the skin, tapi dia lightweight moisturizing cream, yes. Jadi teksturnya tuh pertama kalau kalian lihat dia kayak gel yang agak warnanya putih susu, tapi dia agak transparan kalau kalian udah mulai ratain, jadi bukan putih pekat gitu. Dan dia cepet banget terserap ke kulitnya, jadi nggak meninggalkan residu, nggak berminyak. Kalau yang si Blessing of Sprout ini, dia wanginya enak banget, aku suka banget walaupun ada fragrance, karena kulit aku nggak reaktif dan kulit aku nggak sensitif, aku cukup enjoy pakainya. Terus dia teksturnya tuh unik banget, jadi kalau misalnya yang tadi tuh kayak gel, kalau ini tuh kayak balm, tapi dia juga melt gitu ketika udah disentuh sama tangan dan diratain gitu, dia melts into the skin beautifully, dia kayak lumer dan masuk aja gitu ke kulit. Oke, yang berikutnya ini Vitamalt series. Jadi sunblocknya itu bukan dari Blessing of Sprout atau Rasvilla, tapi mereka punya kategori atau series sendiri, yaitu Vitamalt, dan Vitamaltnya ada 3 produk. Yang pertama ini adalah Daily Sun Milk, ini adalah juaranya, jadi langsung aku umumin aja, ini yang paling banget aku suka. Dan yang kedua adalah Pink Sun Cream. Yang ketiga Powdery Sun Stick. Nah, jadi langsung kedengeran gak sih? Maksudnya kalian langsung nangkep gak tekstur-teksturnya? Jadi kalau ini yang lebih ke milk, lebih paling ringan. Ini yang ke cream, ini yang stick gitu. Jadi urutannya yang aku sebutin tadi adalah dari yang cair ke yang paling padat, bukan kental lagi, padat gitu. Nah, aku paling suka ini karena dia bener-bener minim banget white cast-nya. Jadi walaupun awal kalian ratain tuh ada warna putihnya, lama-lama dia bener-bener hilang dari kulit. At least my skin tone, karena aku belum coba di skin tone lain, belum coba colekin di temanku, jadi aku belum tahu. Nah, tapi di kulit aku dia bener-bener pudar. Kalau misalnya ada white cast-nya, di aku pun tetap agak kelihatan ashy dan putih gitu loh. Nah, tapi ini enggak. Nah, sedangkan yang Pink Sun Cream ini, dia tuh lebih agak stay warna putihnya, tapi juga bukan yang super duper thick gitu. Aku bisa bilang dia tuh lebih ada kayak tone up-nya, jadi bukan yang white cast, tapi lebih ke tone up. Nah, mungkin di beberapa orang yang kulitnya lebih tan, itu bakal jadi white cast. Tapi untuk fair skin, dia akan lebih tone up aja, jadi bikin lebih cerah satu tingkat. Dan dia lebih ke pinkish, jadi di atas sunblock ini, kalau kalian benar-benar mau hilangin si warna putihnya, kalian harus pakai foundation lagi. Tapi kalau misalnya kalian suka makeup look kayak makeupnya Korea, kalian bakal suka warna putih yang dihasilin sama si sunblock yang sun cream ini.
Dan perbedaannya lagi, kalau yang sun cream ini dia finishnya tuh lebih matte dibandingkan yang ini. Jadi ini tuh lebih cocok banget buat orang yang kulitnya berminyak, yang ini untuk kulit kering. Tapi kalau misalnya yang berminyak mau pakai yang ini juga bisa. Cuma aku nggak saranin orang yang kulitnya kering pakai yang oranye. Jadi yang oily bisa pakai dua-duanya menurut aku. Kalau mau lebih matte pakai yang ini, kalau nggak mau terlalu matte pakai yang kuning. Tapi kalau misalnya orang yang kulitnya dry skin kayak aku saraninnya pakai yang ini karena kalau yang ini jadi matte tambah kering kulitnya. Nah, sedangkan untuk yang stick, aku tuh masih agak nggak merasa nyaman atau tenang ketika aku pakai sunstick gitu karena aku nggak tahu seberapa takarannya. Sedangkan kalau sunblock itu udah ada perhitungannya secara saintifik bahwa dia tuh harus dipakai sebanyak 2 jari atau 1/4 sendok teh. Nah kalau ini naker ini gimana kan bingung. Jadi aku biasanya pakai ini cuma untuk touch up aja, itu pun jarang. Dan kalau misalnya ke outdoor aku juga suka pakai yang stick, lebih suka pakai yang stick karena nggak harus dituang ke tangan, langsung aja gitu ke badan, ke muka. Dan terakhirnya kalian bisa bersihin dengan wipe aja bagian terluarnya pakai tisu beberapa kali, jadi ngangkat produknya di bagian terluar gitu. Nah yang terakhir ini body oil. Aku suka sama dia karena waktu aku ngerasa badan aku kering, aku suka pakai dia as it is, jadi nggak dicampur sama moisturizer. Biasa aku tuh suka mix body oil sama moisturizer juga, tapi dia dipakai sendirian pun kayak enak, nggak berminyak gitu loh. Biasanya kenapa aku pingin campurin oil sama moisturizer karena penyerapannya jadi jauh lebih bagus lagi. Nah ini menurut aku dia nggak perlu dicampur, itu udah enak karena dia nggak ngasilin residu di kulit, dia nggak bikin kulit berminyak. Jadi pas aku udah mau tidur, aku balurin minyak sebadan tuh setelah mandi tuh nggak bikin lengket atau gerah atau kayak jeplak minyaknya di mana-mana, tuh nggak ada kejadian kayak gitu. Ini enak banget. Terus dia tuh teksturnya bukan yang kayak super cair banget, memang masih sama kayak si face oilnya, tapi karena buat badan jadi kayak aku nggak masalah untuk agak ngegosok gitu dibandingkan muka. Tapi balik lagi ke kenyamanan kalian aja. Kalau untuk aku sih nggak ada masalah, aku suka banget. Nah buat kalian juga yang lagi hamil, kalian bisa pakai ini karena ini aman untuk bumil. Terutama buat kalian yang punya kecenderungan bisa muncul stretch mark, karena stretch mark itu kan biasanya juga kayak bisa dibantu dengan ngebalurin oil, karena ketika kulitnya nge-stretch, si oil ini akan bantu elastisitas kulit juga dibandingkan ketika kulit kalian kering banget gitu. Ini tuh dapatnya 200 ml satu botol, jadi lumayan banyak. Dan dia tuh wanginya juga enak ya, sama kayak satu seri Stress Villa lainnya. Jadi kayak ada lavendernya sedikit gitu, terus udah nggak ada lagi bau-bau aneh-aneh. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari body oil yang wanginya enak, nggak terlalu mahal, terus juga aman buat bumil, kalian bisa cobain yang ini. So yeah, that's it untuk pembahasan best of hygiene hari ini. Kasih tahu ke aku di komen di bawah kira-kira apa lagi brand yang seru buat dibahas kayak gini. Jadi kayak best of misalnya Cosrx X atau best of something, best of apa skin. Kasih tahu di komen di bawah. Nanti aku bakalan coba bikin. So yeah, I'll see you guys on my next video. Bye. For the record.